Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joseph Walker dengan teman saya Cahya Fikir Alamsyah, kelas 1 IC02 akan mempresentasikan tentang konsep mol dari bab stoichiometry untuk tugas Fisika Kimia Dasar 1C. Kali ini saya akan membahas tentang konsep mol. Next. Sebelum memahami lebih jauh tentang konsep mol, perlu diketahui tentang pertama, konsep persamaan reaksi, kedua, penyetaraan persamaan reaksi, ketiga, presentasi massa unsur. Next. Konsep persamaan reaksi. Konsep persamaan reaksi adalah reaksi perubahan dari zat bereaksi atau reaktan menjadi zat hasil reaksi atau produk. Reaksi kimia terdiri dari reaksi pembakaran, pembentukan, penguraian, dan penetralan. Reaksi-reaksi tersebut dipengaruhi oleh jenis reaktan maupun produknya. Membahas masalah reaksi kimia tidak lepas dari suatu persamaan. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk, sehingga disebut sebagai persamaan reaksi. Next. Yang kedua adalah penyetaraan persamaan reaksi. Apa sih maksud penyetaraan reaksi? Suatu reaksi kimia dikatakan setara jika jumlah atom zat bereaksi atau reaktan sama dengan jumlah atom zat hasil reaksi atau produk. Lalu, bagaimana jika reaksinya belum setara? Nah, itu dia. Kita harus melakukan perhitungan dalam penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi dapat dilakukan dengan menyambungkan jumlah atom antara reaktan dengan produk. Next. Yang ketiga, ada presentasi massa unsur. Senyawa kimia identik dengan rumus-rumus kimia yang dinyatakan dengan unsur-unsur tertentu. Contohnya, air atau H2O, oksigen atau O2, dan glukosa atau C6H12O6. Setiap unsur penyusun tersebut memiliki massa berbeda-beda. Untuk menghitung persentase massa unsur, gunakan persamaan berikut. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung dari persentase massa penyusun, di mana persentase massa penyusun sama dengan jumlah atom unsur dikalikan AR unsur per massa relatif senyawa dikali 100%. Next. Oke, pengertian mol. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berbentuk mikroskopik. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Memang, ada beberapa sih partikel dalam 12 gram atom C12. Seorang ilmuwan bernama Avogadro berhasil menghitung banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Sungguh besaran yang tidak dapat dijangkau dengan indera manusia. Bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan Avogadro. Untuk 1 mol zat mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel dirumuskan sebagai berikut. Massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR. Pada atom dan massa molekul relatif MR pada senyawa, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ada rumus dari massa molar di mana mol sama dengan massa satuannya gram per mr atau AR. Yang kedua ada volume molar. Volume molar ini biasanya berlaku pada gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu pada kondisi standar atau suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Volume molar gas bernilai 22,5
2,4 liter. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada volume dari molar ini dalam STP standar, volume standar di mana mol dikali 22,4 liter. Next. Oke, kali ini saya akan membahas tentang contoh soal. Soalnya itu 22 gram C3H8 dibakar menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Tentukan mol gas karbon dioksida yang terbentuk. Di sini sudah diberitahukan AR dari karbon sama dengan 12, air dari oksigen sama dengan 16, air dari hidrogen sama dengan 1, dan natrium sama dengan 14. Oke, mari kita menjawab. Sebelum menentukan jumlah mol gas CO2, kita harus mencari persamaan reaksi terlebih dahulu berdasarkan keterangan pada soal. Nah, ini saya langsung menjawab saja. Di sini persamaan reaksinya sudah setara, di mana C3H8 dibakar dengan O2, 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Bila sudah setara, selanjutnya kita menentukan massa molekul relatif C3H8 dengan cara 3 dikali ARC ditambah 8 dikali ARH, yaitu sama dengan 3 dikali 12 ditambah 8 kali 1 sama dengan 44. Next. Lalu, tentukan jumlah mol C3H8. Bagaimana sih cara menentukan jumlah molnya? Dengan cara massa C3H8 dibagi massa relatif dari C3H8, yaitu sama dengan 22 dibagi 44 dengan hasil 0,5 mol. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah mol gas CO2. Nah, baru di sini kita menentukan jumlah mol gas CO2 dengan cara koefisien reaksi CO2 dibagi koefisien reaksi C3H8 dikali mol C3H8, yaitu sama dengan 3/1 dikali 0,5 yang sama dengan 1,5. Oke, kita dapat kesimpulan di mana hasilnya yaitu adalah jumlah mol gas CO2 yang terbentuk adalah 1,5 mol. Oke, saya sangat berterima kasih karena sudah bisa memaparkan materi dan contoh soalnya. Dari saya Joseph Polkar dengan saya Fikri Alamsyah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.